Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang memungkinkan kita bisa kembali dipertemukan, dipersekutukan di dalam syafaat malam pada malam hari ini. Ini atau itu, atau ini dan itu. Demikian tema atau judul refleksi kita pada malam hari ini. Zaman dulu di daratan Cina ada seorang ibu tua yang sepenuh hati mendukung kehidupan seorang pertapa. Dia membuatkan sebuah pondok kecil di halaman belakang rumahnya bagi sang pertapa. Dia memberinya makanan setiap hari. Sementara sang pertapa mengisi waktunya, menghabiskan waktunya untuk bermeditasi. Hal itu dilakukan oleh ibu tadi selama 20 tahun. Sampai satu saat dia ingin melihat kemajuan yang telah dicapai oleh sang pertapa. Dia memutuskan untuk mencobai pertapa itu dengan meminta bantuan seorang gadis di desanya. Nanti malam, pergilah masuk ke dalam pondok, katanya kepada gadis itu. Peluklah pertapa itu dan katakan, apa yang akan kita lakukan sekarang? Nah, malam itu sang gadis masuk ke dalam pondok dan mendapati pertapa itu sedang bermeditasi. Tanpa basa-basi, gadis itu mulai memeluk membelai sang pertapa, lalu berkata, apa yang akan kita lakukan sekarang? Sang pertapa menjadi sangat marah karena sikap gadis itu yang dianggapnya sangat tidak sopan. Ia bangkit, mengambil sapu, dan dengan suara keras mengusir gadis itu keluar dari pondoknya. Gadis itu segera menemui ibu tua yang menyuruhnya, serta melaporkan, menceritakan apa yang terjadi. Ibu tua itu marah. Dia berkata, percuma aku memberikan tempat tinggal dan makan kepada orang itu selama 20 tahun. Orang itu tidak menunjukkan perubahan dalam dirinya. Ia tidak menunjukkan upaya untuk memahami kebutuhanmu, tidak bersedia membantumu memperbaiki kesalahanmu. Ia tidak perlu menyerah pada nafsunya, namun setidaknya sesudah puluhan tahun berdoa, bermeditasi, seharusnya dia lebih bertumbuh dalam belas kasihan kepada sesama. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, orang Farisi mengkritik Yesus dengan keras. Yesus merespons dengan mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang untuk bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Itu kita temukan dalam catatan Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Saudaraku, bagi orang Yahudi,
salah satu keutamaan dalam ibadah adalah pemberian persembahan, korban. Tentu itu penting, sama seperti semua aspek dalam peribadahan, mestinya mengajak kita untuk makin terpesona pada anugerah kasih Allah. Belas kasihan Allah yang melimpahi kita mestinya mendorong kita untuk bertumbuh dalam limpahan syukur yang mewujud dalam kasih dan belas kasihan pada sesama. Sayangnya terjadi pergeseran. Aspek pemberian persembahan lalu menjadi utama, bahkan segala-galanya. Seperti dalam cerita tadi, meditasi menjadi segala-galanya bagi si pertapa, namun tidak membuatnya menjadi kaya dalam belas kasihan. Itulah sebabnya Yesus menegaskan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudaraku, sudahkah kita kaya dalam belas kasihan pada sesama? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampunilah kami. Sekiranya di sana sini kami terjebak dalam kecenderungan berpuas diri dengan aneka ritual, namun tidak memberi diri diubah makin menjadi seperti yang Yesus inginkan. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami kekuatan, kemauan, agar kami mampu bersungguh-sungguh merawat, menumbuh kembangkan belas kasihan lewat praktik yang kami nyatakan dalam relasi kami dengan sesama, tanpa terkecuali, tanpa label apapun. Tuhan, tolonglah kami. Dalam kerinduan mempraktikkan belas kasihan sebagaimana yang Allah inginkan, itulah saat ini kami berdoa bagi orang-orang yang masih bergumul karena terpapar COVID, juga keluarga mereka. Secara khusus kami berdoa untuk beberapa hamba-Mu, pendeta-pendeta GKI yang sempat terpapar dan harus menjalani isolasi, entah secara mandiri maupun dalam perawatan di rumah sakit. Bagi mereka kami berdoa. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi para tenaga kesehatan, baik di klinik-klinik, di puskesmas, di rumah sakit yang melayani, yang membantu, khususnya mereka yang terpapar COVID, yang hari-hari belakangan jumlahnya memang mengalami peningkatan. Bagi para tenaga kesehatan itu kami berdoa. Kami juga berdoa bagi pemerintah dengan berbagai upaya
yang terus dilakukan untuk membangun kehidupan bersama, di mana keadilan kebenaran makin ditegakkan, kedamaian dan kesejahteraan makin mewujud nyata bagi segenap bangsa tanpa terkecuali. Bagi pemerintah kami berdoa. Kami juga terus berdoa bagi gerejamu yang kau hadirkan di mana-mana tempat, termasuk jemaat GKI Gading Indah. Tuhan tolong agar gereja mau dengan tekun terus melakukan tugas panggilan yang Tuhan percayakan guna menerang garami dunia ini. Untuk itu kami memohon. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan menjelang akhir tahun ini. Tuhan, kami memohon berkat-Mu bagi panitia Natal yang akan merancang berbagai kegiatan di dalam memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Kami berdoa untuk rencana penyelenggaraan sakramen baptisan Kudus Anak serta penerimaan anggota pada tanggal 20 November mendatang. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan rutin yang diselenggarakan. Semua Tuhan berkenan pakai menjadi sarana yang baik bagi pertumbuhan iman yang benar dalam diri umat-Mu ini. Kami menyerahkan ya Bapa setiap anggota, simpatisan, serta keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Mungkin masih ada yang sedang bergumul dengan masalah sakit penyakit, entah yang dialami sendiri ataupun yang dialami oleh anggota keluarga. Mungkin ada yang punya persoalan karena masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Barangkali ada yang punya problematik karena relasi yang tidak harmonis di antara anggota keluarga. Barangkali ada yang kesepian, yang kehilangan pengharapan karena ketidakpastian di masa depan akan berbagai aspek kehidupan. Ya Bapa, apapun persoalan, masalah yang kami hadapi, Tuhan tolong mampukan setiap anak-Mu untuk mau terus berpegang erat pada tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur untuk menopang. Meyakini bahwa sungguh Engkaulah Bapa yang rahmani, yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Dengan keyakinan seperti itulah, kami juga serahkan seluruh keberadaan kami dalam istirahat sepanjang malam ini. Tuhan yang memeliharakan kami sehingga besok kami boleh bangun dalam keadaan yang baik, dengan penuh sukacita dan semangat yang terbarui untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.